peristiwa Isra Mi'raj ini detail. Al-Qur'annya surah Al-Isra, surah ke-17 ayat pertama, yang sengaja khotib kutip sebagai pembuka siang hari ini dan sering berulang setiap kali peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah al-Mukarramah menuju masjidil aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami tampakkan kepadanya tanda-tanda keagungan, kebesaran, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, dia Allah adalah yang maha mendengar lagi maha menyaksikan, maha melihat. Hadirin rahimakumullah, ini surah ayat yang sering dikutip ketika kita menyebut peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin, lalu Mi'rajnya di mana? Banyak orang salah tafsir, dianggap ini ayat menjelaskan juga tentang Mi'raj, padahal tidak. Mi'rajnya nanti kita temukan di surah yang lain, di ayat yang lain. Surahnya surah An-Najm, surah ke-53. Detailnya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 18. Yang paling menjadi kunci adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh-sungguh baginda Muhammad SAW melihatnya kembali kali yang lain, melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli persis seperti saat beliau menerima pertama kali Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW menyaksikan kembali malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli di kali yang lain. Di mana itu? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Hadirin, dari ayat ini difahami kalau Nabi tidak pernah mi'raj, naik dari Baitul Maqdis menuju sidratil muntaha, maka tentu Nabi tidak pernah ada di sidratil muntaha. Kalau Al-Quran An-Najm surahnya ini menyebutkan bahwa Nabi pernah berada di Sidratul Muntaha, itu menunjukkan berarti Mi'raj pernah dilakukan. Jadi tidak satu paket dalam satu surah saja, tapi di dalam 2 rangkaian ayat yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, ini Al-Qurannya. Hadisnya bagaimana? Hadisnya sangat banyak dan detail. Sahih Bukhari misalnya, salah satu hadis berkenaan dengan Mi'raj, dengan Isra dan Mi'raj itu menyebutkan satu hadis saja sampai 1 halaman full, ukuran A4 dengan tradisi kitab kuning yang kecil-kecil sedemikian rupa. Banyaknya, panjangnya uraian saja tentang hadisnya Isra Mi'raj ini menunjukkan betapa Nabi begitu teliti mengingat apa yang pernah dilakukannya. Itu menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu benar pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau hanya mimpi, barangkali selesai mimpi kita sudah tidak ingat lagi apa yang kita impikan. Kalau Nabi bisa menyebutkan secara detail rinci tentang peristiwa Isra Mi'raj itu berarti Nabi memang mengalami Isra Mi'raj itu dengan biruhihi wa jasadihi, ruh dan jasadnya sekaligus. Hadirin rahimakumullah, uraiannya biasanya kita diarahkan untuk mengupas tafsir dari ayat-ayat yang dimaksud tadi. Ayat kuncinya Al-Isra 17 ayat 1 dan An-Najm. Hadirin, memang sangat luar biasa. Yang menjadi kunci paling awal adalah Allah membuka peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kalimat subhanalladzi asra bi. Allah membukanya dengan kata subhana, bukan saja menyebutkan kemahasucian Allah, tapi kata subhana itu menunjukkan keagungan Allah yang untouchable, yang tak terjangkau dengan pandangan kita, tak terjangkau dengan kemampuan akal kita. Maka kata subhana selalu diungkapkan untuk sebagai apresiasi, sebagai ungkapan untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita manusia. Ketika kilat menyambar, subhanallah, maha suci Allah, menunjukkan keagungan Allah. Apa artinya ini? Dengan satu kata subhana saja, Isra dan Mi'raj berarti secara tidak langsung Allah sebutkan ini peristiwa luar biasa. Bukan yang bisa dijangkau oleh akal, tapi sudah beyond our imagination. Sudah out of the box kalau bahasa anak sekarang. Sudah di luar nalar kemampuan kita manusia.
bukan irasional tapi suprarasional, di atas kemampuan akal. Itulah ungkapan kata subhan. Lalu lanjutannya adalah asrobi. Asrobi itu menunjukkan bahwa baginda Nabi Isra dan Mi'raj bukan keinginannya sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri sebagai manusia, bukan, tapi diperjalankan oleh Zat yang Maha Kuasa di atas segalanya. Kalau Allah yang memperjalankan, maka tentu tidak bisa kita ukur dengan kemampuan kita manusia. Kalau kita manusia masih bisa ukurannya ada. Secepat-cepatnya kita pergi, berapa kecepatan yang masih terukur. Tapi kalau Allah yang perjalankan, itu sudah lagi-lagi beyond our imagination, jauh melampaui imajinasi kita. Alhamdulillah, ini bagian yang pertama. Biasanya para ulama, para mubaligh menyampaikan tentang Isra Mi'raj, menunjukkan tentang betapa kebenarannya. Dan sekaligus paket yang keduanya adalah bagaimana urutan-urutan peristiwanya. Urutan peristiwanya bagaimana? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sangat panjang tadi. Antara misalnya Nabi Allah SAW ketemu di langit pertama dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lanjut terus sampai naik ke atas di langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kita juga mendengar peristiwanya, detailnya, kemudian bolak-balik Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendapatkan kewajiban 50 waktu sholat setiap harinya, bolak-balik konsultasi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu detail peristiwanya dan itu diungkapkan sedemikian detail dalam hadisnya, menunjukkan sekali lagi bahwa ini benar-benar terjadi, bukan mimpi, bukan khayalan Nabi. Hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga kemudian yang sering juga diungkapkan oleh para mubaligh adalah lalu apa nilai pentingnya? Hadirin rahimakumullah, nilai pentingnya tentu yang utama adalah menunjukkan betapa baginda Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang paling mulia, bahkan di atas para nabi yang lain, ulul azmi sekalipun. Di antara 5 ulul azmi, nabi yang paling mulia di antaranya. Apa sebab? Sebab kalau nabi yang lain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih di bumi, Nabi Musa alaihissalam itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai kalimullah, sebagai orang yang diajak dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih di bumi, di Bukit Sinai Mesir. Bukan di langit, bukan di Sidratul Muntaha. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Allah ajak dialog, diangkat langsung menghadapnya di Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Itu menunjukkan yang pertama betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan dibanding para nabi yang lain. Tapi yang lebih istimewa kedua adalah oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi sepulang Isra Mi'raj itu. Hadirin rahimakumullah, yang sering disampaikan kemudian bagian yang ketiganya adalah oleh-olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat. Salat ini sedemikian pentingnya untuk kita umat Islam, sebab memang as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat tiang agama. Kalau kita menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Sebaliknya kalau kita meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Di hadis yang lain kita temukan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalat. Yang paling awal Allah hisab dari setiap kita hambanya adalah sholat. Kalau sholat yang baik, insya Allah kesananya baik. Tapi kalau di awal saja perhitungan sholatnya sudah belang bentong, sudah tidak baik, maka kesananya sudah tidak perlu lagi dilirik. Ini yang kedua. Yang berikutnya hadis Nabi yang lain adalah al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang yang tidak beragama, yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan baginda nabinya adalah sholat. Maka ayo tegakkan sholat, karena ini adalah kunci apakah kita benar-benar disebut sebagai orang yang beriman, bertakwa atau sebaliknya. Ini pandangan konvensional tentang Isra Mi'raj secara umum yang selalu disampaikan setiap tahun dalam mimbar-mimbar Isra Mi'raj. Hadirin, khotib hari ini ingin mengajak kita tidak sampai di sini saja, tapi kita melangkah ke depan lebih jauh lagi. Apa itu? Hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, manusia pertama.
Surah Al-Baqarah ayat 30 menginformasikan betapa malaikat kemudian angkat tangan, interupsi. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan lagi makhluk yang akan merusak bumi dan mengalirkan darah? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, padahal kurangnya apa kami ini? Kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan beribadah kepadamu, mensucikan Engkau, nuqaddisu, nusabbih, mensucikan Engkau. Ya Allah, apa lagi kurangnya? Hadirin rahimakumullah, salah satu mufassir Al-Misbah menyebutkan, menggedor kesadaran khatib, betapa ini ayat sebenarnya harusnya menggugah kita umat Islam untuk maju ke depan selangkah. Tidak hanya terpaku pada agamanya ini dalam konteks ritualnya saja, dalam konteks keyakinannya saja, tapi apa pesan tersembunyi dari nilai-nilai agama itu? Apa itu? Hadirin, malaikat tadi katakan, padahal apa kurangnya kami? Kami sudah senantiasa bertasbih memuji Engkau. Kenapa lagi harus diciptakan manusia? Mufassir ini menjelaskan, malaikat mengira bahwa untuk menjadi khalifah memakmurkan bumi cukup dengan ibadah, cukup dengan bertasbih, bertahmid saja. Padahal no, Allah tahu, Allah Maha tahu. Jawaban Allahnya jelas, aku lebih tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Allah ciptakan kita manusia agar kita melampaui malaikat. Kita benar wajib taat patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama kita ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi ini. Ukuran memakmurkan bumi, ukurannya tentu bukan akhirat, tapi adalah ukuran bumi. Karenanya maka kemudian kita dengan ayat ini sebenarnya secara tidak langsung sejak awal kelahirannya manusia di alam semesta di bumi ini sebenarnya sudah punya tugas untuk menjadi orang-orang yang cerdas memakmurkan bumi dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Lalu apa hubungannya dengan Isra Mi'raj? Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj ini hanya satu fragmen dalam kisahnya, dalam sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW saja. Kalau kita amati Al-Quran, bertebaran ayat, bahkan sebagian menjadi nama surat, betapa Al-Quran begitu perhatian dengan benda angkasa. Allah menciptakan, menyebut langit demi, langit bumi, asyams, al-qamar, matahari, bulan, ada an-najm, bintang gemintang, ada al-buruj, gugusan bintang alias galaksi. Bahkan di atas galaksi ada universe, di atas universe ada multiverse. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menyebut berulang-ulang dan di banyak tempat. Sebagiannya menjadi nama-nama surah. Ada surah An-Najm, ada surah Al-Buruj, ada surah Asy-Syams, ada surah Al-Qamar, ada Al-Lail. Masya Allah. Kenapa umat Islam hari ini kita harus menggugah diri kita sendiri? Kenapa umat Islam tidak digedor, tidak merasa tergerak oleh Al-Quran kitab sucinya untuk menjadi orang yang cinta ilmu pengetahuan? Lebih spesifik lagi, kenapa umat Islam tidak tertarik dengan astronomi, dengan ilmu perbintangan, dengan ilmu tentang alam semesta? Kenapa bukan kita umat Islam yang menciptakan pesawat ulang-alik? Kenapa bukan kita umat Islam yang pertama membuat stasiun ruang angkasa Mir misalnya? Padahal ayatnya kita yang punya. Surah Ar-Rahman, salah satu di antara surah yang sering kita baca, Allah menyampaikan, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Wahai sekalian umat manusia dan jin, kalau kalian sanggup menembus angkasa luar, maka tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan. Itu angkasa, luar angkasa tidak akan kalian bisa tembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatannya ilmu pengetahuan, teknologi canggih. Kenapa bukan kita yang punya? Padahal ayatnya benar-benar menginspirasi kita. Padahal peristiwa Isra Mi'raj ini seharusnya menginspirasi kita untuk menguasai alam semesta dalam tanda kutip. Hadirin rahimakumullah, ini pandangan yang mestinya kita lanjutkan. Bukan hanya berhenti pada konteks ritual saja. Benar sholat itu penting, tapi bagaimana memanage alam semesta itu tugas kita, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh.